Insyaallah yang akan membawakan ceramah agama pada malam ini menurut jadwal Ustaz Harun Ar-Rasyid, namun beliau berhalangan dan digantikan oleh Ustaz Afrik. Beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Oleh karena itu kami akhiri, wallahu musta'an wal itiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im ala nabiyil karim al-mustafa anbiya'il mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Masyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul izzati wal jalalah, yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan-kenikmatan kepada kita hamba-hambanya, yang mana jika ada di antara kita hamba-hamba Allah yang hendak menghitung nikmat tersebut, maka walaupun seorang manusia hidup sampai hari kiamat, diberikan kemampuan berfikir dan menghitung seperti komputer, maka sampai hari kiamat tak ada yang bisa menghitung nikmat Allah tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kemudian salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Suatu ketika Rasul kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendatangi sebuah pasar. Tentunya bukan pasar Kalibobo, tetapi pasar di Madinah. Beliau mendapati ada manusia yang berteriak menawarkan barang dagangannya. Ada pembeli yang menawar barang untuk dibelinya. Maka ketika itu Rasulullah mendapati ada seekor anak kambing yang cacat yang sudah menjadi bangkai. Maka saat itu Rasulullah mengangkat anak kambing tersebut. Seraya beliau berkata, wahai manusia, adakah di antara kalian yang ingin membelinya dengan seharga 1 dirham? Maka ketika itu para sahabat dan orang-orang yang ada ketika itu menjawab, ya Rasulullah, kami tidak akan membelinya walaupun dengan seharga apapun. Kemudian Rasulullah bertanya kembali, adakah yang ingin memilikinya walaupun diberikan secara gratis dan cuma-cuma? Maka para sahabat dan orang-orang yang di pasar menjawab, wallahi ya Rasulullah, anak kambing ini kalau dia hidup dia cacat, bagaimana ketika sudah menjadi bangkai? Apa yang dapat kami peroleh darinya ya Rasulullah? Maka Rasulullah pun berkata, dan ini pesan Rasulullah kepada kita semua. Wahai para sahabatku, tahukah kalian sesungguhnya kenikmatan dunia dan seisinya di sisi Allah itu lebih buruk dan lebih hina dibandingkan anak kambing ini di hadapan kalian. Ini menunjukkan bahwasanya dunia yang kita tinggali saat ini, yang kita sibuk untuk mengejar dunia ini, di sisi Allah tidak lebih baik dibandingkan bangkai anak kambing yang cacat. Kemudian di perumpamaan yang lain, tentu orang-orang di sini pasti tahu yang namanya lautan. Pasti pernah namanya mandi di lautan. Maka coba sekali-kali hadirin yang berbahagia, kita celupkan jari kita ke lautan tersebut. Kemudian kita angkat jari kita dan lihat tetesan air yang menetes dari jari kita, maka itulah kenikmatan seluruh dunia dan seisinya, sedangkan lautan yang begitu luas adalah kenikmatan Allah di surga nanti. Oleh karenanya itu hadirin yang berbahagia, nasihat bagi diri saya pribadi maupun jamaah secara umumnya,
Boleh kita mencari dunia, boleh kita bekerja untuk mencari nafkah, tetapi ingat, tujuan hidup kita bukanlah itu. Tujuan hidup kita adalah beribadah, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Kemudian di ayat lain Allah mengatakan, "Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Selama ini kita mendengar prinsip orang mengatakan, carilah, gapailah cita-citamu setinggi langit, tetapi jangan lupakan akhiratmu. Tetapi ini prinsip yang keliru, prinsip yang salah, karena berlawanan dengan firman Allah tadi. Allah mengatakan, "Wabtaghi fima atakallahu ad-darul akhirah." Carilah, gapailah pahala negeri akhirat, yaitu ridha Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang Allah anugerahkan kepada kita. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tetapi jangan lupakan nasib kalian di dunia ini. Kebanyakan manusia terbalik, mengejar dunia, mencari dunia, nanti sholat kalau sempat, nanti sedekah kalau ingat. Itu adalah kebiasaan manusia yang buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, betapa banyak di luar sana kita mendapati ada seseorang yang sibuk mengumpulkan harta kekayaan. Bahkan umurnya dia habiskan untuk mencari uang, tetapi ketika harta tersebut terkumpul, ketika miliaran harta yang ia miliki, malaikat maut mencabut nyawanya. Apakah ketika itu harta yang ia miliki mampu menyelamatkan dia dari azabnya Allah Subhanahu wa taala? Apakah rumah yang mewah yang selama ini dia idam-idamkan menyelamatkan dia dari azabnya Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya adalah tidak. Oleh karenanya itu, boleh kita bekerja, boleh kita menuntut ilmu, boleh kita mencari pekerjaan yang layak, tetapi ingatlah ibadah yang lebih utama. Karena ketahuilah wahai hadirin sekalian, ada sebuah kisah dari Rasulullah SAW mengenai penghuni surga dan neraka. Rasulullah mengabarkan, nanti di hari kiamat akan didatangkan seorang hamba, yang mana hamba tersebut merasakan seluruh kenikmatan di dunia. Selama hidup dia tidak pernah sakit. Harta yang ia miliki berlimpah. Mobil yang ia miliki mewah semua. Istri cantik-cantik, anak tampan-tampan. Semua kenikmatan pernah ia rasakan. Tetapi ketika Allah memasukkan dia ke dalam neraka sebentar saja, kemudian dikeluarkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah bertanya, "Wahai fulan, pernahkah engkau merasakan yang namanya kenikmatan?" Maka dia menjawab, "Demi Allah, aku tidak pernah sekalipun merasakan yang namanya kenikmatan." Lihat hadirin yang berbahagia, seumur hidup dia merasakan kenikmatan di dunia, tetapi hanya sedetik ke dalam neraka, kenikmatan tersebut buyar semua. Begitupun sebaliknya, Allah memunculkan seorang hamba yang ketika hidup di dunia ia sengsara, sakit-sakitan, ditinggal oleh istrinya yang ia cintai, harta ia tidak miliki, miskin, buruk rupa, segala kesengsaraan ada pada dirinya. Tetapi ketika Allah masukkan dia ke dalam surga sebentar saja, kemudian Allah keluarkan, Allah bertanya, "Wahai fulan, pernahkah engkau merasakan yang namanya kesengsaraan?" Maka dia dengan bangga dan dengan senang hati menjawab, "Ya Allah, ya Rabbku, tidak pernah sekalipun aku merasakan yang namanya kesengsaraan." Ini menunjukkan hadirin yang berbahagia, kita boleh miskin di dunia, tapi jangan sampai miskin di akhirat. Dan jangan sampai kekayaan kita di dunia menjadikan kita masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Sebagai kesimpulannya adalah, tujuan hidup kita adalah untuk beribadah. Tujuan Allah menciptakan kita hanyalah untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai gara-gara kita ingin menafkahi istri kita yang kita cintai, anak kita yang kita cintai, kita melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah ataupun meninggalkan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan kepada kita. Karena kewajiban kita terhadap keluarga kita hanyalah satu. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maka dari itu, di kesempatan yang mulia ini marilah kita kembali ke tujuan hidup kita, yaitu beribadah kepada Allah,
tetapi jangan sampai kita meninggalkan sepenuhnya dunia ini. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi diri saya pribadi maupun jamaah secara umumnya. Jika ada kekurangan ataupun kelebihan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.